menguak fakta-fakta yang orang lain nggak tahu ya. Tadi dia, sekarang ini Sar. Oke. Kita lihat nih, ada jadi miliarder di usia 25 tahun. Ini serius, bener. Alhamdulillah serius. Berkat usaha sendiri? Iya. Bukan ada yang ngasih? Enggak ada. Nah kan, ini kan mewakili pertanyaan penonton ya Iya, kan 25. iya, iya. Soalnya aku 25 dulu kayaknya masih ngapain gitu loh. Oke. Apa aja sih? Benarkah kamu tuh awalnya dulu adalah jualan online tuh kamu beli jedai Iya. ya? Jepit badai Iya, gitu kan? iya, iya. Iya nggak sih? Iya benar. Jepit badai dia beli. Iya, kamu jadi jualan waktu itu online. aku belinya dari China. Jadi aku ambil banyak, terus habis itu aku selling. Jadi waktu itu emang kepentok karena orang tua lagi drop juga. Terus aku kan mikir akhirnya harus bikin apa nih biar kita tuh nggak diem aja. Tapi kan orang kalau namanya hidup kan pasti naik turun ya. Jadi kita harus ada effort yang bisa kita lakukan. Nah akhirnya rame banget dan terus habis itu bener-bener jadi se-Indonesia. Jadi aku terima reseller. Jadi orang-orang yang mau jualan nih ke kota-kota lain ambilnya dari aku karena aku langsung direct dari China. Luar biasa. Umur berapa itu dulu memulainya? 18 ya lupa, 18 kalau nggak salah. Kamu 18 ngapain? Aku 18 masih apa? Jadi itu angkot Oh iya. di terminal. Serius? Ya latihan di situ kan. Serius? Latihan hidup. Ini beneran? Ya keras lah pokoknya. Keras juga hidupnya. Orang tua kamu didiknya gimana sih sampai kamu tuh punya ide begitu? Apa benar karena memang keluarga juga pengusaha juga? Karena gini sih dari kecil papaku tuh nggak pernah kayak spoil me with money gitu. Jadi dari kecil dia selalu ngasih tahu aku kalau misalnya if you want something ya effort for that gitu. Jadi kalau misalnya lo mau apapun, misalnya nih kalau misalnya kamu bisa ranking 1, nanti aku baru beliin sepatu baru buat kamu. Udah Gak usaha ada, dulu. iya. Jadi kalau misalnya teman aku punya sepatu baru kayak gue pengen itu, terus gue bilang, Ame pernah ya karena aku nggak dibeliin sepatu baru selama 2 tahun gara-gara aku ranking 3 nggak ranking 1. Akhirnya aku gunting tuh sepatu biar dibeliin yang baru karena nggak boleh kalau nggak sobek. Sekarang mah udah ini beli bukan digunting sendiri. ya kalau ini ya, emang Ini sengaja nggak asli. pakai tali ya dia. Ingat nggak dulu waktu umur 18 itu kamu bisa punya penghasilan sampai berapa? Waktu jualan? itu sih kalau untuk pertama sih masih jutaan ya, jadi kayak puluhan juta, jadi jutaan, puluhan, sampai akhirnya ngerasain ratusan itu waktu udah movement lagi. Jadi kan ada bisnis tuh ada 2, ada long term sama ada short term. Nah kalau untuk jeda itu kan karena waktu itu lagi happening aja, jadi nggak lama gitu loh durasinya. Akhirnya aku karena udah ada modal dari jeda itu, aku bikin kafe waktu itu. Cuman kafenya kecil-kecilan, jadi kayunya waktu aku inget banget aku beli meja sama kursi itu harganya 200.000 aja. Jadi pakai kayu yang murah banget. Padahal penjualnya udah bilang kalau misalnya Mbak nih kalau misalnya dibeli nanti berapa berapa tahun bulan aja lagi? akan rusak. Aku nggak percaya kayak mana ada sih gue mikir kayak kayu bisa rusak. Ternyata iya. Akhirnya setelah jalan 2 tahun ada yang duduk orangnya emang agak besar sih terus berat jatuh. Karena memang itu kayunya tuh bukan kayu yang jadi lapuk compact ya gitu. dia. Iya betul. Dan sekarang kamu bisnisnya apa aja? Aku ada skincare, hair care sama F&B. Oke, jadi berapa? Lu salah, udah nanya berapa ya kan? Aku nggak percaya. Kamu nggak percaya? Enggak, masa semudah itu kisahnya? Semudah nggak sih? Ngomongnya juga kelihatan. nggak mudah. Ngomongnya dari dulu, dari bahasanya nggak pernah susah dari dulu. Iya. Ini sih, ini udah ada storyboardnya. Oh, gitu. Lagi belajar biar jadi co-host. Lagi belajar jadi provokator ya. Iya ya. Gitu ada susah. Iya. Enggak sih. Jadi gini, waktu awal dulu aku tuh pernah jadi MC juga. Jadi kalau misalnya tadi bilang kayak Hati-hati, komentator, no, kerjaan. aku bukan. Dulu juga sempat jadi MC gitu. Jadi Dan waktu mereka tahu duitnya nggak sebanyak itu. iya, bukan gitu, tapi dulu itu sih meaningful buat aku karena waktu jadi anak sekolah, terus aku udah bisa nge-MC, terus ikut lomba fashion show kayak misalnya menang nih dapat duit 500.000 kan lumayan buat uang jajan gitu. Oh, enggak, tapi kamu pernah nggak sih dalam bisnis tuh kan ya, bisnis kan up and down juga, misalnya rugi atau ditipu atau apa gitu, pernah nggak sih? Pernah. Rugi berapa bisnis, waktu itu, ingat nggak? waktu itu ratusan sih, maksudnya Ratusan apa nih? miliar. 100.000. Miliar, juta. Ratusan juta, oke. Kalau M alhamdulillah belum pernah. Cuman waktu itu waktu masih kuliah juga sih. Masih kuliah, itu bisnis apa kamu ditipu sampai 100? Itu bukan ditipu, emang Rugi? bangkrut aja ya. Karena kan F&B itu kan emang flow-nya naik turun juga. Jadi emang kalau misalnya kita, jadi kan ada yang bisnisnya masih bisa dipertahankan dan ada yang enggak. Kalau emang udah bener-bener nggak bisa dipertahankan, kita harus banting setir. Nah itu kan F&B-nya ada apa ya? F&B mie. Ya. Jadi ada mie, ada fine dining juga. Oh ada mie tapi ada fine dining. Iya. Pasti Beda toko atau beda toko? Beda Bangkrutnya nama. pasti yang mie. Yang apa? Yang Yang laku yang mie. mie? Iya. Enggak sih waktu itu yang F&B. Karena aku udah sempat coba Bangkrutnya yang mie apa yang fine dining? fine dining waktu itu. Oh bukan yang mie ya? Bukan. Oh iyalah jauh banget mie sama fine dining. Beda, jadi emang beda konsep. Ada yang middle low sama middle up. Coba sekarang kita baca-baca pertanyaan dari luar sana. Padahal mas sebenarnya kita juga yang bikin ya. Oke. Oh kakak, ini kakak Sarah ya maksudnya. Kak, bagaimana pendapat kakak konten kreator yang apa-apa dibikin konten atau jadi budak konten untuk meningkatkan engagement? Supaya naik, orang kan engagement jualannya juga meningkat. Apa pendapat kamu? Jadi sebenarnya gini ya, as a influencer, as a businesswoman, aku juga ngerasain kalau emang konten itu memang penting gitu. Mungkin kakak-kakak juga sama lah, kita ngerasain kalau misalnya
apalagi di aku ya, konten tuh ngaruh banget buat bisnis gitu. Apalagi kalau misalnya kita bisa represent bisnis kita ini, oh ini loh. Kalau misalnya contoh nih, aku punya hair care. Kalau misalnya dari rambut yang emang bener-bener rusak, terus habis itu kita kasih tahu ini rambutnya rusak banget sampai rambutnya bisa jadi bagus. Nah, orang tuh kan ada user experience-nya. Jadi mereka tuh bisa tahu gitu loh Kak, kalau misalnya oh iya ini produknya memang bener sebagus ini, dan caranya kadang kalau misalnya kita bikin kontennya biasa-biasa aja, publik tuh suka boring, audiens tuh boring. Jadi emang kita harus extraordinary kalau misalnya mau bikin konten. Tapi kamu pernah nggak, misalnya udah extraordinary tapi banyak juga yang protes kayak lebay, berlebihan gitu ke dia? Enggak sih, lebay gitu, pernah? So far belum pernah sih. Cuman kalau misalnya namanya orang, kita kan nggak bisa membahagiakan semua orang. Namanya orang nggak suka pasti ada aja. Cuman aku tutup telinga. Jadi emang aku fokus sama konten yang aku buat. Jadi ya kalau misalnya ada yang nggak suka, if you don't like it, just leave it. Jadi ukuran kamu adalah betul respon kepada jualannya gitu ya? Iya. Kalau dia kan kayak kita kan responnya pada rating share, iya kan? Iya benar-benar. Pasti. Kalau nggak terancam. Itu adalah ukuran Betul. kinerja gitu Benar, ya. benar. Oke, next yang berikutnya coba kita baca. Bang Jebret, apa benar ambil kuliah biar kalau ada orang yang kritik atau bully abang langsung ditindak hukum kayak gerakan mute masal kemarin? Iya, makanya Ambil banyak. S3 tuh biar bisa apa? Iya, makanya banyak yang bilang kan edukasi. Iya. Jadilah host yang mengedukasi. Saya selalu bilang ini, dalam dunia TV kita nggak bisa lu mau diedukasi 100%. Kita ini ada di bisnis entertainment. Nah, kalau lu memang mau diedukasi, ikutlah kursus kepelatihan sepak bola misalnya. Iya. Ikutlah training-training Iya. tentang komunikasi. Iya. Sekolah jangan bolos, kuliah yang benar. Jangan berharap dari televisi lu akan bisa dapat 4 SKS, 8 SKS. Nah. Saya pikir itu salah platform gitu. Nah, kenapa saya harus sekolah? Karena awalnya memang justru nyelesain sekolah dulu baru ada di TV. televisi gitu. Jadi bukan karena udah di televisi terus sekarang rajin sekolah, nggak juga gitu. Jadi dan ternyata relate ya. Jadi jangan juga ngelihat ada yang sukses nggak sekolah tapi sukses, bisa juga. Tapi juga kalau emang kita bisa sekolah, Ya, kenapa enggak? kenapa enggak gitu? Karena dua-duanya pilihan kan gitu. Aku banyak samanya sama Sarah, jadi kayak cocok banget. Gitu. Ini yang satu lagi nih, ini juga anak muda, dia mengeluarkan single lagu gitu ya. Oke. Tapi yang dilakukan berbeda adalah cara mempromosikan lagunya, yaitu Oh, yang itu dengan menyuruh artis-artis Yang itu ya? pasang papan ya, mau turun ke jalan, mau Oh, demo. akhirnya ketemu nih. Kamu mau nanya-nanya? Kok aku nggak diminta gini? Kita akan kita lihat profilnya Aminda Cinika berikut ini. Aminanda Cinika, penyanyi berusia 19 tahun yang memulai karir dengan merilis lagu berjudul Dua Centang Biru pada 2020, hasil kolaborasinya dengan Yovie Widianto dan Verrell Bramasta sebagai model. Video klipnya ini pernah membuat vlog bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, masak bareng Prilly Latuconsina, dan make up bersama Tasya Farasya. Publik sempat ramai karena sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Gading Martin, Tias Mirasih, Prilly Latuconsina, dan Haris Friza turun ke jalan membawa foto bertuliskan 28 Juli yang ternyata merupakan promosi dari single terbaru Aminda berjudul Tiada Cinta Selain Kamu yang ditulis oleh Virgo. Seperti apa kedekatan Aminda dengan Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Gading Martin, Prilly Latuconsina, hingga Tias Mirasih? Dan benarkah semua keuntungan dari hasil single terbarunya akan didonasikan untuk korban COVID-19? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama Aminda Cinika. Ini adalah seorang penyanyi gitu ya, masih muda belia. Singlenya udah 2 ya? Tapi single keduanya ini cara promosinya luar biasa menarik gitu gimmicknya ya. Artis-artis loh, Raffi Ahmad, Prilly gitu ya. Di situ aku langsung merasa aku bukan artis. Karena ada callingan. Nah kita mau tanya ini idenya dari mana? Terus kamu tuh emang kenal sama mereka? Gimana cara mereka mintanya? Terus ya gimana gitu ya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No.